Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini kita dipertemukan kembali melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Hosea 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9, yakni khotbah Minggu 24 Juli 2022. Tema yang diangkat ialah Tuhan mengasihi dan menyelamatkan bangsanya. Bapak Ibu, bila ada istilah yang mengatakan mencinta hingga tersakiti, maka ungkapan itulah yang paling tepat, menggambarkan kasih Allah kepada umat yang tidak pernah habis akal dan cara untuk mengasihi dan menjalankan misi keselamatan bagi bangsanya. Maka tepatlah bahwa kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Kejahatan bangsa Israel selalu menjadi sorotan yang tidak pernah terlepas dari kitab Perjanjian Lama. Dan ini dapat digambarkan sebagai siklus lingkaran yang terus-menerus berputar. Tetapi yang menjadi pergumulan dalam menggambarkan tentang kejahatan bangsa Israel adalah dengan pernikahan yang digambarkan dalam kitab Hosea ini. Di mana pernikahan ini adalah tidak lazim dan melanggar norma kebiasaan bangsa Israel. Secara tradisi dan agama jelas hal ini tidak diperbolehkan. Sebab Hosea adalah seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam kehidupan kerohanian bangsa Israel pada masa itu. Kitab ini sebagai sikap yang sangat bertolak belakang dengan seluruh kitab Perjanjian Lama. Namun Allah sendirilah yang menjadi pelopor dari pernikahan itu. Kitab Hosea dimulai dengan sebuah gambaran yang menyatakan akan kebobrokan bangsa Israel, terutama kehidupan rohani yang sudah diambang batas normal dari sisi moral mereka, sebagaimana yang digambarkan dalam ayat yang ke-9. Kekayaan yang melimpah ruah dibarengi kemiskinan moral yang tidak terpikirkan, tata ibadah yang hampa, dan keamanan yang palsu adalah antara lain ciri dari pemerintahan Jerobeam II yang cukup lama. Sejarah membuktikan bahwa tidak ada pernikahan kepada seorang pelacur yang berkenan kepada Allah. Apalagi dalam dunia orang Yunani, pernikahan kepada seorang pelacur itu dianggap najis dan mereka dijauhkan dari masyarakat. Pada waktu menulis kitab ini, Hosea melihat tangan Allah yang telah membuat suatu pernikahan yang dari sudut pandang manusia merupakan tragedi yang berat. Ini adalah ironi dari berbagai sudut, baik itu dari panggilannya sebagai nabi dan juga posisinya sebagai umat Israel. Dalam teks firman Tuhan ini, pertama sekali kita melihat tindakan Allah kepada Hosea. Di ayat yang kedua dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah dalam ayat ini menunjukkan kemarahannya kepada bangsa Israel yang sudah jauh dari Allah. Ada kehidupan moral yang sangat tidak baik yang dilakukan oleh mereka, sehingga ungkapan tentang perkataan ini dilontarkan oleh Allah. Perkataan ini ditujukan kepada Hosea sebagai objek yang dipakai untuk menyatakan kekecewaannya kepada bangsanya. Jika merujuk kepada ayat ini, Hosea sesungguhnya tidak memiliki inisiatif untuk menikahi Gomer, tetapi justru Allah sendirilah yang bertindak kepada Hosea. Selain itu, gambaran yang mau dijelaskan dalam konteks ini adalah gambaran perempuan pelacur, bukan gambaran Hosea. Sebab jika ia memiliki kebiasaan demikian, maka jelas hal ini tidak bisa menggambarkan tentang Israel sebagai pelacur. Ini yang mau dijelaskan dalam kehidupan adalah kehidupan Gomer sebagai pelacur, bukan Hosea. Sehingga kepentingan Allah itu direalisasikan melalui perempuan pelacur tersebut. Apakah ini hanya sebuah alegori? Pada dasarnya, para teolog percaya bahwa pernikahan ini benar-benar terjadi, dan itu atas perintah yang diberikan Allah kepada Hosea. Permasalahan yang menjadi perdebatan apakah ia sudah menjadi pelacur atau memiliki kualitas untuk menjadi pelacur. Ada yang berpandangan bahwa ia memang benar-benar sudah menjadi pelacur pada saat Hosea mengambilnya menjadi istri. Alasan dari penjelasan ini adalah melihat kebiadaban dari bangsa Israel. Artinya dengan kondisi darurat sebagai kasus khusus, maka Allah mengambil inisiatif untuk memerintahkan Hosea
mengambil Gomer menjadi istri. Jadi dengan kasus khusus, hal ini diperbolehkan. Sebab hanya dengan gambaran demikian, bangsa Israel itu bisa dijelaskan. Yang menjadi persoalan ialah, benarkah hal ini satu-satunya jalan yang bisa dilakukan oleh Allah untuk menggambarkan tentang kebejatan Israel? Benarkah dalam kasus khusus hal ini diperbolehkan? Dan jika hal ini bisa, lalu bagaimana dengan keberadaan Allah sebagai pribadi yang kudus? Memang hal ini sesuatu yang sulit untuk dimengerti dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Tetapi jika melihat dalam konteks dan kondisi yang sudah sangat luar biasa di luar batas, yang sangat mendukakan hati Allah, maka dalam kondisi yang demikian, hal ini merupakan tahap emergensi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maksudnya adalah keadaan darurat yang harus memberikan suatu tindakan yang menempatkan orang Israel dan sekaligus juga untuk menerima konsekuensi dari dosa yang telah mereka lakukan. Jangan memikirkan dari perspektif manusia yang penuh dengan keterbatasan, tetapi melihat ini dari cara pandang Allah. Kasus ini adalah hal yang khusus terkait dengan kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menyelamatkan mereka dari hukuman Allah. Allah bertindak bukan dengan tanpa alasan, sehingga hal khusus inilah yang terjadi dalam kehidupan mereka sebagai pelanggaran dari ketetapan Allah yang sudah mencapai puncak dari dosa yang mereka lakukan. Selain dengan memperistri seorang perempuan sundal, nama anak-anak Hosea juga merupakan lambang daripada kemarahan Allah kepada Israel. Yang pertama, Yisrael. Arti dari nama ini menuju kepada keturunan Yehu dan keturunan yang tidak bertobat dari hutang darah Yisrael. Penggunaan kata hutang darah Yisrael menunjukkan kepada darah Nabot, seorang yang dibunuh oleh Raja Ahab di Yisrael. Nama anak yang kedua yakni Lo Ruhama, artinya anak yang tidak dikasihi, tanpa belas kasih atau barangkali tidak dikasihani. Keadaan patah semangat yang bertumbuh dari Nabi tentang masa depan negerinya diungkapkan di dalam nama anaknya. Maksudnya ialah pada hari Tuhan nanti tidak akan menyayangi Israel karena dosa mereka dan tidak ada lagi pengampunan. Anak yang ketiga disebut sebagai Lo Ami, artinya bukan umatku. Maksudnya karena Israel tetap dalam dosa sehingga Tuhan akan menolak mereka. Arti ini dinyatakan di dalam sisa ayat ini. Israel disangkal oleh Allah sebagai umatnya. Ia bukan lagi Allah mereka. Alasannya ada di dalam ayat yang kedua teks firman Tuhan ini. Umatnya telah meninggalkan Allah dalam kesetiaan, berusaha mencari para Allah lain. Lo Ami adalah lebih kasar artinya dibandingkan dengan nama anak yang kedua. Lo Ruhama menyatakan tidak sedang mencintai. Lo Ami berbicara tentang yang sedang secara penuh dipungkiri. Nama dari anak yang ketiga ini memperlihatkan puncak akhir sebagai hukuman. Jadi dalam teks Hosea ini, kita melihat puncak kemarahan Allah dengan berfirman sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-9. Sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini juga bukanlah Allahmu. Ayat ini mengandung konotasi bahwa Allah sepertinya memutuskan total hubungan sebagai umatnya kepada Israel. Bukan umatku, tanda total perubahan hubungan dengan Allah kepada Israel. Bangsa yang tidak taat secara efektif telah membatalkan perjanjian. Tetapi sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-7, kasih Allah hanya kepada kaum Yehuda saja. Jelas ini adalah puncak dari kemarahan Allah kepada Israel yang tidak mau bertobat. Allah mau berkata dalam ayat yang ke-9 ini bahwa Ia tidak akan menolong mereka lagi pada saat mereka dibawa kepada penghukuman. Peran Allah dalam ayat ini sepertinya Allah lepas tangan atas apapun yang terjadi pada mereka. Tapi bukan berarti Allah tidak peduli dengan keberadaan mereka. Bukan berarti bahwa Allah tidak menerima mereka kembali. Sebab bangsa Israel tidak pernah hilang dari panggilan sebagai umat pilihan Allah.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada dasarnya akan terjadi pemulihan. Tetapi harus melalui proses yang harus mereka jalani, yakni masuk ke dalam penghukuman. Sebagai bukti dari semua yang terjadi kepada mereka, Allah tetap menerima mereka dengan menempatkannya sebagai satu hubungan yang begitu dekat dan erat. Puncak pemulihan Allah itu dengan mengangkat mereka sebagai istriku. Tanda kutip sebagaimana yang diungkapkan dalam Bindu yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Lo ruhama yang tidak dikasihi menjadi ruhama yang artinya dikasihi. Lo ami yang bukan umatku menjadi ami yakni umatku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, lewat teks firman Tuhan ini sebagai perenungan yang mendalam bagi kita, bahwa jalan Allah tidak terselami, pikirannya tidak terprediksi. Ia bisa mengubah apa saja, seperti Yesus mengubah air menjadi anggur. Bahkan ia juga mampu mengubah hal yang memalukan menjadi sebuah jalan bagi datangnya keselamatan. Apapun itu rancangannya senantiasa rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Meskipun manusia seringkali berdusta, bersundal, lari dari pandangannya. Maka sekalipun kita saat ini seperti rasanya dijauhkan dari pandangan Allah, menderita, sakit, terbuang, ingatlah, Allah bisa saja memakai penderitaan kita, kesedihan kita, kesusahan kita untuk membawa kita kepada jalan keselamatan yang sudah Allah persiapkan bagi kita, umat yang senantiasa dikasihinya. Yang kemudian ialah hubungan Allah dengan umatnya sering sekali digambarkan dengan hubungan dalam pernikahan suami istri. Sebagaimana hubungan pernikahan suami istri yang sangat dibutuhkan ialah kesetiaan. Pengkhianatan akan senantiasa membuahkan kemarahan, murka, dan bahkan kehancuran. Namun kasih Allah yang sempurna, bahkan ia mau mencinta hingga terluka, akan selalu dinyatakan bagi sebuah pengampunan. Dengan pengampunan akan melahirkan penerimaan, serta penerimaan akan melahirkan pemulihan dan kesembuhan. Setialah senantiasa kepada Tuhan selaku umat yang telah diselamatkan, dikasihi dengan sempurna, hingga tetap menjadi ruhama yang dikasihi dan ami umat pilihannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.